Kecuali ya logika yang normal, kalau kita berubah APBN di bulan Juni 27 ini 100, lalu harga minyak jadi naik 200, 300, 400, kita kekurangan uang wajar. Loh ini turun kok dinaikkan. Maka argumen dari kenaikan ini kami menilai tidak logis, nggak masuk akal. Materi saya beranjak dari keputusan Menteri ESDM nomor 218 K NG01 MEM M/202. Ini adalah keputusan Menteri SDM yang secara legal, ya, secara legal tentang kenaikan harga BBM yang diucapkan langsung oleh Bapak Presiden. Jadi legalnya ditulis dalam keputusan ini. Ya, lanjut, dibuka. Ya, nah itu dia keputusan menterinya itu. Beberapa orang, Bapak pimpinan kami, Dr. Hidayat Nur Wahid, WA ke saya, Pak Mul, apa sih dasar legal kenaikan BBM? Ini ada pengacara senior mau mengajukan gugatan. Wah, saya cari, dapat ini. Silahkan digugat ini. Ini dia dasar hukumnya. Di dalamnya yang ingin saya sampaikan, kalau kita baca itu ada dua logika dasar kenapa BBM naik menurut pemerintah. Yang pertama, meningkatnya harga minyak mentah dunia, dan yang kedua, pengalihan subsidi BBM yang tepat sasaran dalam bentuk BLT dan bansos. Jadi karena harga minyak naik, maka harga BBM dinaikkan. Karena BBM tidak tepat sasaran, dibuat jadi tepat sasaran, dialihkan menjadi BLT. Itu logika aja di dalam keputusan menteri ini. PKS sebelum keluar surat keputusan ini sudah walk out ya. Di 2 kali paripurna saya interupsi menolak kenaikan BBM, dan di paripurna terakhir saya menyampaikan interupsi menolak kenaikan BBM, langsung diikuti oleh walk out. Setelah walk out kita keluar, suasana DPR adalah hari ulang tahun DPR RI. Hari ulang tahun DPR RI. Saya itu salah seorang anggota dari partai mana saya lupa berteriak, teman-teman, sekarang bukan hanya hari ulang tahun DPR RI loh, sekarang juga hari ulang tahun Ketua DPR RI. Serempak pada berdiri, tepuk tangan, nyanyi selamat ulang tahun. Mbak Puan, kita kan duduk aja, waduh, dalam hati ini sebentar lagi kita walk out, ini seru ini barang. Habis teriak-teriak di depan demo kan, HMI segala macam. Habis walk out kita menemui, saya bertiga dengan teman-teman menemui demonstran dari HMI. Baik, lanjut. Apa benar harga minyak dunia naik meroket? Terutama setelah kita revisi APBN. Memang naik, tapi setelah kita revisi apa benar naik? Ya kan? Coba kita lihat. Ini adalah harga minyak dunia yang sering diacu oleh kita. Yang sering diacu oleh kita ini, ya kan? Ini dia, puncaknya adalah bulan Juni. Sama ini juga Brent crude, puncaknya di bulan Juni. Bulan Juni harganya sekitar 120 US dollar per barel. Naik memang, tapi puncaknya di bulan Juni. Setelah itu turun dia tajam. Secara kasat mata saja kalau kita memperhatikan gambar ini, kenapa di bulan September dinaikkan harganya? Oh, lagi turun. Logikanya di mana? Itu yang pertama kali kita PKS menolak. Logikanya di mana? Orang harga lagi turun kok dinaikkan. Lanjutkan. Coba kita lihat lebih tajam lagi. Ini dia harga di bulan Juni ya. Juni 2022, harganya 122 US dollar. Kemudian pada tanggal 20 Juni, 7 Juni
2 mingguan lah sekolah itu atau 1 mingguan, diterbitkan Perpres 98 tahun 2002. Perpres ini adalah revisi APBN. APBN, saya anggota Komisi 7 menetapkan asumsi migas ini, harga migas ICP sebesar 63 US dollar per barel di awal tahun. Karena harga minyak naik, diputuskan oleh Presiden tanggal 27 Juni direvisi menjadi 100 US dollar per barel. Sudah direvisi pada tanggal 27 Juni. Pas pada saat puncak kenaikan. Nah, berdasarkan revisi ini keluar angka subsidi yang baru. Hanya 165 triliun sebenarnya. Tapi total angka subsidi energi dan kompensasi 502 triliun. Ya kan? Itu subsidi dan kompensasi bukan hanya untuk BBM 502 triliun itu. Untuk minyak, BBM, untuk gas LPG, untuk listrik, tiga-tiganya. Juga bukan hanya untuk subsidi tok, tapi untuk kompensasi dan subsidi. Apa bedanya kompensasi dan subsidi? Subsidi langsung ke masyarakat, kalau kompensasi ke perusahaan providernya. Yang ketiga, bukan hanya tahun 2002, tapi juga untuk membayar kompensasi 2001 dan 2002. Jadi memang kalau direduksi sekedar dengan menyatakan APBN 502 triliun untuk subsidi BBM itu hoax. Yang kedua, mohon diperhatikan gambar ini. 1 September 2022. Jadi dari Juli terus turun. Sehingga 1 September 2022 berbagai SPBU menurunkan harganya. Pertamina kembali menurunkan harga Dexlite dan solar apa tuh yang lebih tingginya? Relaksum. Kemudian Shell menurunkan harganya. Kemudian terakhir Revo, dalam hal ini SPBU Pivo menurunkan harganya. Bahkan yang terakhir adalah BP, Beyond Petroleum dengan Petronas menurunkan harganya 1 September 2022. Tapi kenapa 2 hari kemudian kok harga BBM bersubsidi dinaikkan? Logikanya nggak masuk. Feeling kita ya, sebelum lihat data-data yang lebih rinci, feeling kita nggak masuk, kok lagi turun kok dinaikkan. Itu feeling pertama kita. Feeling publiknya ya. Nggak masuk logika ini, dipaksakan pasti di dalamnya. Satu fakta lagi, kemudian tanggal 3 September naik, tanggal 13 September pemerintah menyatakan bahwa ini untuk bulan Agustus ya, bahwa ICP harga minyak resmi pemerintah untuk bulan Agustus sebesar 94 dolar per barel. Jadi pemerintah ngaku bahwa memang udah turun. Nah, poin saya yang penting logikanya, ketika revisi APBN sebesar 100 US dollar, terus harganya turun, uangnya udah cukup. Kecuali ya, logika yang normal, kalau kita berubah APBN di bulan Juni 27 ini 100, lalu harga minyak jadi naik 200, 300, 400, kita kekurangan uang wajar. Loh, ini uang turun kok dinaikkan. Maka argumen dari kenaikan ini kami menilai tidak logis, nggak masuk akal. Lanjut. Ini PKS menuliskan sikapnya, kenaikan harga BBM ini tidak logis karena di dunia terjadi penurunan harga. Lanjut. Fakta harga BBM untuk menegaskan lagi. Ini ya tadi saya sudah menyebutnya ya. Harga minyak dunia naik. Namun satu yang paling ingin saya tegaskan. Nomor 3 ya. Tanggal 1 September Pertamina, Shell, BP dan Vivo menurunkan harga BBM-nya.
Bahkan, nah ini yang paling menarik, teman-teman Speed paling secara ini. Harga Revo 89 itu sebesar 9.500 per liter. Sementara harga BBM subsidi, ya kan, dinaikkan menuju 10.000 per liter. Jadi jangan heran muncul fenomena diserbulah Repo 89, ya kan? Tapi yang lebih yang menyakitkan kita, berapa waktu kemudian Repo wajib dinaikkan hukumnya. Argumen yang diungkapkan lebih aneh lagi, karena tidak sesuai dengan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup bahwa di bawah apa istilahnya, di bawah RON 80 harus dihapuskan. Tidak ada aturan itu, belum jadi kesepakatan. Kalaupun akan dihapus itu baru tahun 2023. Jadi banyak hal yang dipaksakan menurut kami. Sekarang harga Repo 10.500. Repo 89. Beda 500 rupiah dengan Pertalite. Teman-teman Speed pilih mana? Revo atau Pertalite? Ya? Tergantung manusia. Pertanyaan saya. Revo 89, RON-nya 89, Pertalite RON-nya 90. Cuma beda satu, sama kelasnya, kelompok menengah. Harganya 10.500, Pertalite 10.000. Beda tipis ya. Namun Bapak Ibu sekalian, Pertalite disubsidi oleh pemerintah. Repo dijual dengan mekanisme pasar. Pertanyaannya, berapa harga sebenarnya? Berapa HPP, harga pokok produksi dari Pertalite? Nggak ada yang bisa jawab kan? Berapa ini? Masa cuma 1.500? 10.500 aja Revo sudah laku. Kalau bukan ini kecurangan, pasti ini adalah inefisiensi dalam penjualan Pertalite. Lalu negara harus mensubsidi di dalamnya. Kita menolak kenaikan ini. Kita menolak kenaikan seperti ini. Lanjut. Kemudian argumen kedua, dikatakan kenaikan BBM untuk pengalihan subsidi agar benar-benar tepat sasaran. Lanjut. Menurut kami, fakta yang ada, dan ini sudah menjadi pengetahuan publik ya, BPK, KPK menanyakan akurasi DTKS, data terpadu kejahatan sosial, sebagai basis dari pemberian BLT dan bansos. Data orang meninggal masih ada di situ, ya kan? Data orang yang pindah tempat masih ada di situ. Data orang yang sudah berubah sama sekali masih ada di situ. Puluhan ribu ya. Bansos potensial bahkan aktual dikorupsi oleh pejabat pusat dan daerah. Betul? Ada menteri yang korupsi bansos kan? Belum teman-temannya kita nggak tahu kan? Baik di pusat atau di daerah. Karena data yang tidak akurat, di satu daerah saya dapat laporan menimbulkan konflik sosial. Ya karena yang dibagi oleh Pak RT saudara-saudaranya aja. Orang-orang kaya masih tertulis dibagi, lah yang susah nggak dapat, konflik. BLT. Setelah 3-4 bulan dapat bansos, bansosnya habis, ya kan? Inflasi berhenti gak? Enggak, terus naik. Pak Antoni bilang, tanpa ada kenaikan BBM kurang lebih ya inflasi di bulan Juli saja itu 4,94% inflasinya. Sementara untuk kelompok makanan 11, sekian persen makanan kebutuhan perut 11% tanpa ada kenaikan BBM. Dengan kenaikan BBM ini Speed kena, ya kan? Angkutan sembako kena, ya kan? Semua kena. Kira-kira inflasi naik atau tidak? Tadi Pak Antoni belum nyebut tuh, kira-kira naiknya jadi berapa? Dugaan pakar
bisa naik 2 digit. Dari 5% menjadi 7%. Dan makanannya 11 menjadi 13%. Bahkan bisa 14-15%. Nah, ini kan terjadi setelah 3-4 bulannya lewat. Karena inflasi efeknya nggak serta-merta mendadak. Dia perlahan-lahan lambat dan terus. Dan bahkan mungkin terjadi deflasi. Inflasi naik, pertumbuhan turun. Nah, ini luar biasa. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi inflasi menimbulkan multiplier effect. BBM bersudi kenaikannya akan menimbulkan efek berantai. Lanjut. Kalau mau tepat sasaran, menurut kita, kalau mau nih, jangan banyak dalih nih pemerintah. Kalau mau dilarang mobil mewah gunakan BBM bersudi. Orang kaya dilarang menggunakan mobil mewah, menggunakan BBM subsidi. Lalu awasi penyimpangan, larinya BBM ke industri, larinya BBM ke pertambangan, larinya BBM di ekspor ilegal. Kalau mau lebih tepat sasaran. Kalau mau lebih tepat sasaran, pengawasannya harus lebih ketat terhadap berbagai penyimpangan distribusi BBM ini. Bukan menaikkan harga BBM bersubsidi yang akibatnya ditanggung juga oleh Speed. Ya kan? Supir angkot pengangkut sembako akhirnya menanggung harga kenaikan itu. Hitung-hitungan Pertamina, kalau orang kaya, pegawai negeri, pegawai BUMN ya dilarang menggunakan BBM bersubsidi, itu bisa hemat 69%. 69% lebih besar sekali. Cuma permasalahannya pemerintah tidak mengambil pilihan itu. Ya, jadi dianggap agar tepat sasaran dialihkan menjadi BLT. Itu saya rasa ya poinnya. Lanjut. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. 2 argumen pemerintah. Yang pertama adalah perlu kenaikan BBM karena harga bahan bakar minyak dunia naik. Dan kedua, agar dialihkan menjadi BLT sehingga lebih tepat sasaran. Kami menilai kedua argumen ini tidak valid, tidak rasional, tidak logis. Yang terjadi adalah pemerintah tetap mempertahankan ketidak tepat sasaran. Bahkan diperkirakan oleh Pertamina sampai tahun 2022 akhir Desember itu akan terjadi kekurangan. Solar akan kurang sekitar 2 juta kiloliter dan Pertalite akan kurang sekitar 5 juta kiloliter. Pertanyaannya kekurangannya mau diapakan? Itu tidak terjawab oleh pemerintah. Demikian Ibu Bapak sekalian, para Ustadz, yang bisa kami sampaikan yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadi bekalan buat kita semua. Insya Allah kolaborasi sinergi ya perjuangan dakwah parlementer dan dakwah eks-parlementer selalu Allah berikan lindungan buat kita semua, diberikan oleh Allah ketabahan dan keikhlasan sehingga kita bisa terus bertahan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.